Kepolisian daerah Metro Jaya merilis kasus penyerangan kelompok John K di perumahan Green Lake City serta kasus penyerangan di Cengkareng. Kepolisian menangkap 30 orang yang kini statusnya menjadi tersangka. 1 orang tewas dalam insiden penyerangan tersebut. Aksi premanisme kembali mengejutkan warga ibu kota. Sekelompok orang melakukan penyerangan di kawasan Kosambi, Jakarta Barat pada hari Minggu kemarin. Kepolisian menyebutkan penyerangan itu dilakukan oleh kelompok John K ke rumah Nus K yang terhitung masih kerabatnya sendiri. Akibat aksi brutal ini, 1 orang tewas dan 1 lainnya mengalami luka-luka. Jadi bahwa kasus ini terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 11.30, yaitu terjadi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh kelompok John K berjumlah 5-7 orang terhadap kelompok Nus K yang terjadi di wilayah Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia, yaitu atas nama ER, yang bersangkutan meninggal karena luka bacok di beberapa tempat, dan 1 orang lagi putus jari tangan, ya, 4 jari tangan terputus karena bacokan atas nama AR. Berbekal hasil penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, tim reserse gabungan kemudian menangkap 25 orang yang diduga terlibat aksi penyerangan tersebut. Yang sudah dibentuk melakukan penangkapan terhadap 25 orang, ya, terhadap 25 orang di Jalan Titian Indah Utama 10, Kota Bekasi. Saya ulangi, di Jalan Titian Indah Utama 10, Kota Bekasi, di mana bahwa penggerebekan ataupun penangkapan dilakukan, bisa dikatakan rumah itu merupakan markas dari kelompoknya John K. Kepolisian menyebut motif penyerangan adalah konflik pribadi antara kedua kelompok yang berawal dari ketidakpuasan atas bagi hasil penjualan tanah. Kemudian motif ini adalah sesama, sebenarnya masih bisa dikatakan mereka ini masih keluarga, antara John K dengan Nus K. Ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi, ya, permasalahan pribadi antara saudara John K dengan Nus K, ya, terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah, ya. Jadi ini masalah pribadi sebenarnya awalnya itu. John K sendiri belum lama mendapat pembebasan bersyarat setelah menjalani masa tahanan atas kasus pembunuhan pengusaha Tan Haritantono alias Ayu. Tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan penyidikan kasus yang saat ini masih terus berjalan menjerat John K dan anggotanya, kita masih sudah terhubung dengan Fahada Indi yang berada di Polda Metro Jaya. Selamat pagi Fahada Indi, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Maria dan juga pemirsa. Ini memang pada hari ini pihak kepolisian, tepatnya dari Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, masih terus melakukan pemeriksaan dan juga pendalaman terhadap 30 orang pelaku penganiayaan dan juga penyerangan yang dilakukan oleh kelompok John K di 2 tempat yang berbeda pada hari Minggu siang. 30 orang pelaku yang saat ini sedang diperiksa tersebut, ini 25 diantaranya adalah hasil penggerebekan pihak kepolisian pada hari Minggu siang, kemudian 5 lainnya merupakan hasil pendalaman dari kasus tersebut, sehingga kemudian ada penambahan 5 orang yang saat ini sedang diperiksa. Kemarin 30 orang ini sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, diantaranya adalah pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan peran-peran mereka dan juga motif penyerangan
pada hari Minggu siang, kemudian juga dilakukan tes urin serta rapid test terhadap mereka. Sementara itu untuk informasi juga, ini memang pada hari Minggu siang ini dilakukan penganiayaan dan juga penyerangan oleh kelompok John K kepada kelompok Nus K, di mana ini diduga motif sementara yang dapat ditemukan oleh pihak kepolisian adalah motif pribadi antara John K dan juga Nus K akibat adanya merasa ketidakadilan terhadap pembagian hasil penjualan tanah antara John K dan juga Nus K. Kemudian meskipun masih dalam pendalaman, motif tersebut adalah motif yang saat ini diketahui oleh pihak kepolisian, namun pihak kepolisian akan terus mencari apa sebenarnya motif lainnya jika memang ada motif-motif lainnya. Dan untuk informasi juga, ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Wadir Krimum Polda Metro Jaya, yaitu AKBP Calvin Simanjuntak, ini kemarin mengatakan bahwa memang diketahui mereka ini, para pelaku ini mengakui sebelumnya ini sempat ada pertemuan-pertemuan, yang mana jumlah pertemuannya ini ada 4 di siang dan juga malam hari sebelum dilakukan penganiayaan dan juga pembacokan di Jakarta Barat dan juga di daerah Tangerang tersebut. Dan sudah ada pembagian-pembagian di mana ada 5 buah mobil yang digunakan oleh kelompok John K ini melancarkan aksinya, dan sudah dibagi-bagi. Ada 2 mobil yang memang sebelumnya ini minta untuk berjaga di pintu masuk dan juga pintu keluar. Kemudian ada 3 mobil yang membawa pelaku-pelaku untuk melakukan aksi penyerangan begitu. Sementara itu untuk kronologi kejadian ini memang pada hari Minggu siang sekitar pukul 11.30 ini kelompok ini melakukan penyerangan, lebih tepatnya adalah pembacokan di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, yang memakan 1 orang korban jiwa dan 1 orang lainnya luka. Kemudian 1 jam setelahnya sekitar pukul 12.25 dilakukan penganiayaan di daerah Green Lake City, Tangerang, dan juga di situ dilakukan pengrusakan. Kemudian pada malam harinya ini akhirnya pihak kepolisian Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 30 orang pelaku, termasuk di dalamnya adalah John K. Dan saat ini masih ada 3 orang lainnya yang dicari. Namun belum diketahui peran dari 3 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang tersebut. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Fahda, ini melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.